Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas meme koin Muding yang mana banyak kalian request juga lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan per video ini saya record ya, ini di tanggal 12 Juni tahun 2025. Dan kayaknya tanpa saya buka chart Muding ini secara keseluruhan aja, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, bahwasannya per hari ini sepertinya Muding lagi mengalami koreksi atau penurunan yang cukup signifikan atau bahkan cuman dengan melihat persentase yang ada di sebelah harganya atau grafik gede ini nih teman-teman, ini teman-teman harusnya udah dapat gambaran gitu bahwasannya memang per hari ini ya sepertinya Muding memang lagi mengalami penurunan harga yang mana nanti kita bakalan coba lihat nih ke price action-nya juga gitu. Dan di sini sebelum saya lanjut bahas ada sesuatu atau ada suatu informasi yang mungkin teman-teman bisa lihat seputar Muding ini atau ada data yang bisa kalian lihat seputar Muding ini yang mau saya tunjukin juga ke teman-teman. Dan datanya adalah ini, yang mana kalau kita cek dari CoinGlass teman-teman, di sini kita bisa perhatikan ya, volume dan open interest Muding dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami penurunan yang signifikan dan dalam 24 jam terakhir teman-teman, kalian bisa lihat di sini total value yang terlikuidasi itu hampir 2 million US dollar atau lebih tepatnya ini 1,96 million of dollar. Dan yang menarik adalah sebagian besar ini sekitar 1,87 million of dollar ini didominasi oleh long position teman-teman. Artinya apa? Jadi gampangnya banyak trader atau para pelaku pasar yang mungkin dalam hal ini quote on quote mungkin menaruh capitalnya di derivative market atau di pasar derivatif ya, di Muding ini, itu banyak posisi para pelaku pasar yang, berada di posisi long itu terlikuidasi gitu teman-teman, atau bahasanya kena margin call lah teman-teman ya. Dan ya nanti kita bakalan lihat juga atau mampir ke chart juga, tapi ya seperti biasa tentu sebelum itu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kita bisa lihat ya, setidaknya per saat ini video ini saya record, ya Muding ini menempati posisi ke-244 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya sendiri kalian bisa lihat di bagian sini. Nah, ini sekitar 0,18 US dollar ya per tokennya gitu. Dan kalau kita coba lihat atau mampir ke chartnya, di sini kita coba buka. Nah, lebih kurang seperti ini untuk chart Muding setidaknya per saat ini, yang mana kita bisa lihat ya bahwasannya memang setidaknya dalam 2 candle atau 3 candle terakhir bahkan di sini Muding cenderung mengalami pelemahan atau koreksi gitu ya. Dan di sini buat teman-teman yang mungkin nonton video pembahasan saya yang sebelumnya, mungkin teman-teman harusnya udah tahu bahwasannya sebenarnya teman-teman di range area ini kalau kita perhatikan. Nah, di sini lah ya kisaran kalau kita mungkin gambar. Nah, di range area ini teman-teman, itu ada atau merupakan area support atau area demand ya, yang mana cukup minor sebenarnya teman-teman. Atau kita bisa katakanlah ini sebagai area support minornya dari Muding ini, yang mana menahan pergerakannya beberapa kali ya, yang mana kalian bisa lihat di sini gitu. Dan sebelumnya kalau nggak salah terakhir kali saya bahas, Muding ini masih terkoreksi di candle yang ini kalau saya nggak salah teman-teman, kalian boleh cross check lagi di video sebelumnya. Tapi intinya Muding kalau nggak salah di sekitaran sini. Dan ya by the time dia hit atau mengunjungi di support minor ini ternyata kita dapat bounce back yang lumayan signifikan, yang mana ya lumayan lah kalau kita coba tarik ke atas. Ini ya kalian bisa lihat sendiri angkanya sekitar 20%-an, tapi ya sangat disayangkan ternyata setelah itu dia kembali koreksi atau turun lagi ke level harga yang lebih di bawah, bahkan testing lagi nih ke area support minornya yang ada di sini. So, gimana potensi atau skenario yang mungkin terjadi sama meme coin satu ini kita akan coba bahas di video kali ini. Tapi ya kayak biasa tentunya disclaimer ini pure opini dan pendapat saya, bisa aja keliru karena memang tentu saya sama seperti kalian sama-sama pelaku pasar juga, dan maka dari itu kalian harus banget analisa mandiri dan do your own research teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita akan coba dulu bahas untuk skenario bearish-nya dari Muding ini. Di mana tentunya skenario bearish dari Muding ini bisa terkonfirmasi apabila Muding ini breakdown dari area support minornya yang di sini. Dan alasannya juga cukup simpel ya, karena memang area support minor ini kan menahan beberapa kali nih pergerakan Muding dalam beberapa waktu dekat. So, jika area ini di breakdown, maka ada potensi buat Muding ini koreksi ke level-level harga yang lebih di bawah, dan secara bias dari pelaku pasar tentu memang akan cenderung lebih bearish ya dibandingkan tidak di breakdown gitu. Yang mana di sini ada potensi untuk Muding ini secara realistis jika memang breakdown dari important areanya atau area support minor yang di sini, maka dia cukup berpotensi atau sangat berpotensi bahkan untuk mengunjungi demand area atau area supportnya yang major yang ada di sini teman-teman. Yang mana ya kalau kita flashback di sini area ini menahan pergerakan harga Muding cukup banyak ya. Dan ya tentu cukup realistis untuk dituju atau dikunjungi apabila memang support Muding yang cukup minor di sini itu harus terbreakdown atau ditembus oleh pergerakan atau price action dari harganya gitu ya, atau ya pergerakan harganya lah, itu ya pergerakan harganya jika menembus
area support minor ini, maka tentu berpotensi untuk mengunjungi demand area yang major di bagian bawah sini teman-teman, atau di range harga yang bisa kalian lihat di pojok kanan gitu ya. Dan itu adalah skenario bearish dari Mooding, dan tentu mungkin skenario ini juga teman-teman juga banyak yang perhatikan ya harusnya ya. Dan meskipun demikian kita harus tahu bahwasannya dalam jangka waktu panjang hingga menengahnya, ya sebenarnya Mooding ini kan sebelumnya kita bisa lihat ya udah konsolidasi bahkan membentuk descending channel ke bawah, sampai akhirnya dia bisa naik lagi atau mengalami bounce back yang sangat signifikan ke atas. Dan ya meskipun di sini ada koreksi, tapi sebenarnya ya kalau kita lihat dari pergerakan wave yang ini, kita bisa tahu bahwasannya sebenarnya ini part of the correction gitu teman-teman. Secara jangka panjangnya, ya kita nggak tahu jika ternyata di next time atau di kemudian hari kita mendapat konfirmasi bahwasannya Mooding ini bakal back ke trend bearish-nya, ya kita nggak pernah tahu, cuman waktu dan market yang bisa menjawab. Tapi setidaknya per saat ini kita bisa tahu bahwasannya ya kalau teman-teman nilai sendiri ya dari tren besarnya, ya let's say begini teman-teman, ini kan masih bisa dikatakan sebagai part of the correction ya. Kita belum bisa menyimpulkan bahwasannya Mooding 100% back to bearish gitu, atau bahkan kita juga nggak bisa menyimpulkan bahwasannya Mooding bisa lanjut bullish lagi gitu ya. Kita belum bisa menyimpulkan itu, tapi yang bisa kita lihat sebenarnya memang setidaknya dalam jangka waktu sekarang ini masih bagian part of the correction ya dari time frame, tapi diambil dari jangka waktunya yang cukup panjang gitu. Dan di sini saya menggunakan time frame daily, dan teman-teman bahkan bisa lihat juga untuk pergerakannya ya, kalau tadi saya gambarin simpelnya ya mungkin seperti ini. Dan teman-teman juga pasti tahu ya bahwasannya ini masih tergolong sebagai part of correction dari Mooding ini gitu, setidaknya sampai saat ini. Dan di sini berkaitan dengan hal tersebut ya, kita bisa lihat bahwasannya memang ada potensi buat Mooding ini bisa aja bounce back dan mengalami kenaikan, yang mana ya sebenarnya per hari ini ya meskipun kita dapat candle merah, tapi sepertinya mulai meninggalkan buntut teman-teman. Kita nggak tahu bakal di closing seperti apa untuk hari ini. Dan satu hal yang bisa kita perhatikan atau menjadi konfirmasi adalah apabila Mooding ini nggak breakdown atau tidak berhasil lah ya breakdown dari important area atau area support minor yang di sini, ya ada potensi ya justru Mooding ini bisa kembali bounce back lagi atau kembali rebound lagi seperti sebelumnya. Dan ya dengan demikian atau apabila hal ini yang terjadi, maka secara sentimen atau secara bias tentu para pelaku pasar akan melihat Mooding ini cukup bullish kembali, karena memang ternyata di demand area ini kalau misalkan ada rebound lagi, artinya kan banyak pelaku pasar atau banyak para orang-orang atau pelaku pasar lah ya yang mengakumulasi Mooding gitu di range area support minornya yang di sini. Dan apabila tekanan belinya juga terus berlangsung, ya ada potensi juga ya buat Mooding ini dalam jangka waktu menengahnya bisa aja hit di area supply atau resistance-nya yang major di atas ini, yang mana memang menahan pergerakan harga Mooding nih berkali-kali. Ya kita bisa perhatikan ya, setelah memang Mooding ini meroket cukup signifikan di pergerakan yang ini, ya sampai sekarang Mooding belum berhasil gitu untuk breakout dari resistance areanya yang ada di atas ini gitu ya. Karena memang ini cukup major teman-teman, kalian bisa lihat sendiri banyak banget pergerakan harga dari Mooding yang sempat ditahan gitu ya, baik yang di sini sebagai resistance, kemudian di sini juga sebagai resistance ya sempat ya. Kemudian di sini jadi support, ya di sini juga jadi support, dan di sini kembali jadi resistance lagi, dan di sini juga jadi resistance gitu. So cukup banyak memang pergerakan harga Mooding yang bersentuhan atau beririsan dengan area supply ini, dan ini memang menjadi area supply major atau resistance major buat Mooding yang mungkin teman-teman bisa perhatikan gitu, atau buat kalian juga bisa tinjau, terutama buat kalian yang mungkin holder dari meme coin satu ini gitu ya. Dan kalau kita perhatikan secara stokastik RSI di sini, sebenarnya sebelumnya sempat bounce back teman-teman, dia sempat oversold sangat lama, kalian bisa lihat di sini oversold tapi turun terus ya teman-teman ya. Dan sempat bounce back di sini, tapi sangat disayangkan sepertinya secara momentum untuk stokastik RSI juga mulai slowing down lagi. Ya kita lihat aja, karena kita nggak bisa rely atau bergantung sama satu indikator aja. Dan tentu area support minor ini adalah salah satu important area setidaknya terdekat untuk saat ini yang mungkin bisa sama-sama gitu kita tinjau gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin holder Mooding atau tertarik sama meme coin satu ini juga mungkin bisa pantau gitu untuk support minor yang ada di sini, karena cukup menentukan ya untuk pergerakan harga Mooding, di mana kan sebenarnya secara tren besarnya Mooding ini kan bermain di range antara supply area yang di sini dan demand area yang di sini gitu ya. Meskipun memang demand area di sini kalau kita perhatikan setidaknya dalam movement yang di sini itu belum disentuh gitu ya. Jadi so far yang berhasil menahan pergerakan harga Mooding adalah di support minornya yang ada di sini teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan kalau kita lihat data untuk analytic-nya dari Mooding, di sini kita bisa lihat bahwasannya dengan pergerakan atau projection yang mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, otomatis itu membuat secara return ya Mooding ini negatif di bulan Juni, yaitu sekitar minus 9,55% setidaknya sampai video ini saya record.
Ya ini udah tanggal 12 Juni, jadi sebentar lagi memang udah pertengahan Juni, dan ya meskipun udah hampir pertengahan Juni kita belum bisa judge teman-teman, karena ini sebenarnya return negatifnya ini masih cukup, terkontrol lah ya. Meskipun memang di sebagian besar aset kelas kalau misalkan udah minus segini itu cukup besar, tapi ya mungkin buat teman-teman yang udah OG atau udah sering atau lebih tepatnya udah melalang buana di market kripto harusnya tahu, minus 9% di crypto market ya itu cuman hal biasa lah ya gitu ya teman-teman. Ya itu bukan hal yang gimana banget karena memang banyak token-token lain yang mengalami kenaikan signifikan, begitu juga sebaliknya banyak juga yang mengalami penurunan signifikan gitu. So, kita nggak bisa judge yang gimana banget, mari kita tunggu, setidaknya sampai di mungkin mendekati akhir bulan Juni, dan baru dari situ kita mungkin bisa melihat gitu ya, apakah return di Mooding ini setidaknya untuk di bulan Juni akan positif atau berbalik positif atau justru bakalan makin minus teman-teman, ya kita nggak tahu ya. Coba komen di kolom komentar di bawah kalian siapa aja nih yang holder Mooding dan gimana posisi kalian di Mooding ini, apakah kalian lagi ya kena koreksi atau lagi minus posisinya atau justru enggak Bang, masih cuan nih karena memang mungkin, akumulasi di bawah dan masih still profit gitu ya. Boleh komen di kolom komentar di bawah gitu seputar pendapat dan posisi kalian buat teman-teman yang berkenan. Dan mungkin itu aja buat video kali ini, nggak banyak yang bisa dibahas seputar Mooding karena memang secara pricing juga masih main di situ-situ aja. Dan ya hopefully bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.